Hai Naroisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya? Untuk kali ini tutorialnya kita akan membuat satu cemilan yang seger-seger nih. Cemilan atau apa sih? Kayak pencuci mulut seperti itu ya, puding. Siapa sih yang nggak suka puding? Apalagi kalau dinikmati pas cuaca lagi panas-panasnya, terus baru keluar dari kulkas, bisa terbayang dong gimana nih segernya ya. Untuk kali ini resepnya adalah puding mangga buah kaca. Dilihat dari tampilannya udah cantik banget. Tentunya untuk rasanya dijamin enak, recommended gitu ya. Untuk kalian yang penasaran, disimak ya videonya sampai habis. Untuk langkah yang pertama kita siapkan dulu untuk bahannya ya. Ada 100 gram gula pasir, terus ada 1 bungkus agar-agar plain atau tanpa rasa nih. Garam secukupnya, 1/4 sendok teh saja nanti ya kita pemakaiannya. Terus 150 gram mangga, daging mangga ya. Untuk jenisnya terserah kalian sesuai selera, dan juga 700 ml susu atau santan gitu ya. Untuk menghaluskan daging mangga ini kita membutuhkan 100 ml santan atau susu ini ya, diambil 100 ml untuk bahan memblender atau menghaluskan biar nanti akan jadi bubur seperti ini ya. Bubur mangga. Untuk jenis mangga ini terserah kalian. Kalau kali ini saya menggunakan mangga golek ya. Suka dengan warna juga rasanya sih. Untuk step selanjutnya dicampurkan 1 bungkus agar-agar plain dengan 100 gram gula. Ini takaran gulanya udah pas menurut saya ya. Udah manisnya pas banget. Terus diaduk-aduk seperti ini biar tercampur rata ya sebelum kita masukkan di dalam susu atau santan tadi yang udah kita siapkan ya. Kalau udah tercampur rata bisa dimasukkan seperti ini, kemudian diaduk-aduk. Dan untuk langkah selanjutnya ambil 250 bagian ya dari campuran ini, karena kita akan menggunakannya untuk lapisan yang pertama. Nanti kita akan membuat puding mangga dulu ya untuk lapisan yang paling atas nih. Oke, caranya seperti ini. Untuk 250 bagian dari campuran gula sama agar-agar plain ini dicampur dengan mangga yang sudah kita blender tadi ya, yang udah jadi bubur. Usahakan untuk memblendernya sampai benar-benar halus gitu ya. Nah, dimasukkan seperti ini, kemudian dimasak di atas api yang kecil aja biar nggak gosong ya untuk panci atasnya, sambil diaduk-aduk ya hingga mendidih, dan matikan kompornya sambil menghilangkan uap panasnya nih. Siapkan dulu untuk cetakannya. Saya memakai diameter 24 cm, tinggi 7 cm yang sebenarnya udah saya basahi dengan air matang dulu ya. Terus dituang, dan sambil menunggu untuk puding mangganya set, kita siapkan dulu untuk lapisan yang kedua, puding susu nih. Ini dari sisa adonan tadi yang udah dipakai untuk puding mangga. Ini kan sisanya 350 ml ya. Nah, dimasak sampai mendidih, dan untuk lapisannya agar tidak terlepas antara satu lapisan dengan lapisan yang lain, bisa ditusuk-tusuk dengan tusuk gigi seperti ini ya. Kalau uap panasnya udah menghilang, bisa ditimpa dengan adonan yang kedua nih untuk puding susunya seperti ini. Pelan-pelan saja sampai adonan ini habis ya. Oke, sambil menunggu untuk lapisan yang kedua ini set, kita siapkan dulu untuk bahan-bahan membuat lapisan yang ketiga untuk puding kacanya. Untuk bahan-bahan yang kita butuhkan seperti ini, ada 700 ml air, terus 1 bungkus agar-agar plain, 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, juga berbagai macam buah-buahan sesuai selera ya. Untuk kali ini saya pakai mangga, melon, sama anggur yang sudah saya potong kecil-kecil dan bijinya sudah saya buang ya biar enak nanti makannya. Untuk langkah yang pertama, puding kaca ini kita campurkan dulu untuk 100 gram gula pasir dengan 1 bungkus agar-agar plain ya, juga 1/4 sendok teh garam biar rasanya ada gurih-gurihnya seperti itu. Diaduk-aduk, dan kalau sudah merata bisa dimasukkan di dalam 700 ml air ya. Siap untuk dimasak sampai mendidih. Oke. Untuk apinya pakai api kecil saja ya. Pokoknya sambil terus diaduk hingga mendidih seperti ini. Sambil menunggu uap panasnya hilang, kita siapkan dulu ya untuk pudingnya yang tadi udah lumayan set nih. Untuk lapisan keduanya ditusuk-tusuk dulu ya pakai tusuk gigi biar nanti antara lapisan satu dengan lapisan yang lain biar bisa menyatu seperti itu ya. Untuk jenis buah yang digunakan disesuaikan dengan selera kalian. Semakin banyak buah semakin enak sih menurut saya ya. Berhubung untuk kali ini stok buahnya agak menipis
Jadi menggunakan 3 jenis buah saja ya, ada mangga, terus melon sama anggur yang sudah dipotong kecil-kecil ini ya, yang bijinya udah saya buang biar tidak mengganggu pas kalau makan nanti. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa disiram dengan lapisan yang ketiga ini ya. Usahakan untuk uap panasnya udah hilang dulu biar nanti buahnya tetap segar ya, tidak layu. Oke, kita pakai setengah adonan dulu saja, soalnya untuk setengah adonan yang sisanya akan digunakan untuk membuat lapisan yang berikutnya ya, biar nanti untuk lapisan kacanya bisa bagus, bisa bertingkat seperti itu ya. Kalau udah set seperti ini, ditusuk-tusuk, ditata lagi untuk buahnya sampai rata ya, sama kayak tadi. Kalau sudah merata, untuk penataan buahnya bisa disiram lagi dengan sisa adonan yang tadi ya, yang sudah kita pakai. Nah, digunakan untuk menyiram lagi untuk lapisan buah yang kedua ini. Nah, tujuannya seperti itu ya. Jangan langsung disiram sekalian, tapi dibagi menjadi 2 step seperti itu ya. Dibiarkan untuk lapisan yang ketiga ini sampai benar-benar set ya. Terus kita siapkan untuk lapisan yang keempat sama kelima. Lapisan yang keempat adalah puding susu dan lapisan kelima adalah puding mangga. Untuk cara-caranya seperti apa? Sama dengan langkah-langkah di awal ya, saat kita membuat lapisan satu yang kedua. Cuma untuk lapisan yang keempat ini kita buat puding susu dulu. Dan berhubung saya stok agar-agar plainnya habis, jadi saya membuatnya pakai warna hijau ya, pakai agar-agar warna hijau. Tapi nanti kalau udah jadi warnanya hampir sama sih, hampir kayak putih seperti itu ya. Tapi kalau kalian membuatnya, usahakan tetap pakai agar-agar plain ya, biar nanti lapisannya bisa cantik, atas sama bawah sama-sama putihnya. Oke. Kalau untuk lapisan yang keempat ini, untuk puding susunya udah set, bisa ditusuk-tusuk dengan tusuk gigi seperti ini, baru ditimpa lagi dengan puding mangga. Untuk caranya juga sama seperti saat kita membuat lapisan yang pertama tadi. Untuk resep juga langkah-langkahnya saya tulis juga di kolom deskripsi ya, biar kalian tidak lupa, biar gampang mempraktekannya. Kalau sudah penuh seperti ini ya, untuk cetakannya bisa dimasukkan di dalam kulkas biar benar-benar keras gitu ya. Dan untuk cara mengeluarkan puding ini dari cetakannya biar langkahnya gampang, biar mudah lepas gitu ya. Ambil tusuk gigi 3 saja, terus ditusukkan di bagian pinggir, dibalik dan diangkat cetakannya. Jadinya seperti ini nih. Cantik ya untuk pudingnya. Apakah seenak rasanya juga? Nah, kita coba untuk mengirisnya seperti apa nih untuk lapisannya. Gunakan pisau yang tajam ya, soalnya untuk lapisan buahnya pasti agak keras nih. Jadi kita menggunakan pisau yang benar-benar tajam biar nanti untuk potongan pudingnya biar cantik, biar gak pecah gitu ya. Nah, udah kebayang-bayang gak sih gimana sih rasa dari puding ini? Berhubung ini sekarang lagi musim buah mangga, jadi untuk bahan-bahannya pasti lebih mudah kita dapatkan ya, bisa dipraktekkan. Untuk bahan-bahan yang lain juga bisa gampang didapatkan seperti itu ya. Oke, nah jadinya seperti ini nih. Tampilan sama rasanya benar-benar seimbang. Apalagi kalau pas tadi mencicipi yang bagian atas nih, yang bagian puding mangganya, benar-benar lumer di mulut ya, manisnya pas banget. Saya suka banget dengan puding ini. Terus dipadu dengan buah-buahan yang segar di bagian tengahnya. Apalagi nanti kalau buahnya adalah sesuai selera kalian, buah favorit, malah menambah cita rasa gitu ya dari puding ini. Oke. Apalagi kalau pas siang-siang ya penyajiannya, saat puding ini keluar dari kulkas, bisa terbayang gak sih segernya kayak gimana? Nah, bagi Anda pecinta puding atau yang lain yang ingin mencoba resep ini, bisa dipraktekkan dengan mudah seperti itu ya. Yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jika dinyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan apa sih tutorial dari Naranisa Cake yang selanjutnya. Makasih ya untuk kesetiaannya di channel ini. Ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.